Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Dede Daniel dalam Renungan Malam yang saya buat ini hari Selasa 22 April 2025. Tanpa terasa kita akan mengakhiri bulan April, hanya tinggal beberapa hari ke depan. Dan kita masih sama-sama membahas mengenai kemuliaan Kristus dalam Renungan Malam yang saya buat ini dalam menyambut Hari Raya Paskah dan Kebangkitan Kristus tentunya yang sudah kita rayakan beberapa hari yang lalu. Dan hari ini kita bersyukur untuk terus pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita belajar dengan judul Memuji Kemuliaan Kristus. Saudara, sadarkah kita bahwa manusia itu terkadang memuji manusia yang lain terlalu berlebihan? Kalau saudara ada di dunia kerajaan, saudara harus memanggil yang mulia, raja siapa gitu ya. Atau kalau saudara berada di ruang pengadilan, hakim yang mengadili perkara pun disebut yang mulia. Jadi pembela, saksi, siapapun juga kalau mau memanggil atau menyebut sang hakim selalu harus dimulai dengan yang mulia, begini. Saudara, manusia itu sebenarnya tidak layak menerima kemuliaan. Hanya Tuhan Yesus yang layak menerima kemuliaan. Karena itulah saudara dan saya dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk memuji kemuliaan Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Hal ini dicatat di dalam Efesus 1 ayat 14. Ayat ini berbunyi demikian, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ayat ini sudah saya singgung kemarin. Ayat ini menyatakan mengenai kekayaan rohani kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih untuk diselamatkan. Lalu Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai jaminan yang kita bisa memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Karena hal itulah maka ayat ini ditutup dengan perkataan untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara, kita harus memuji kemuliaan Tuhan Yesus. Manusia bisa memperoleh pujian, tetapi pujian yang terbesar yang perlu kita miliki dan lakukan adalah untuk Kristus saja, karena memang Dia Tuhan yang mulia. Kalau kita mundur ke dalam beberapa ayat sebelumnya, ayat 6 di situ berbicara hal yang senada. Di sana dikatakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia Yesus yang dikasihinya. Jadi saudara dan saya harus benar-benar merasa respect dengan kemuliaan Kristus. Karena kita respect, maka kita harus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan bisa dengan bentuk lagu, kita bisa memuji Tuhan dengan perkataan, misalnya mengatakan, oh Tuhan, Engkaulah yang layak dimuliakan. Yesus, Engkau layak ditinggikan karena Engkau sudah menyelamatkan saya dari dosa. Dan kita juga bisa memuji Tuhan dengan perilaku kita, menunjukkan kita memiliki hati yang penuh sukacita. Wajah kita tidak muram, tidak ditekuk wajahnya, tetapi wajah kita wajah yang berseri-seri, menggambarkan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Pada dasarnya di dalam seluruh dimensi kehidupan kita, kita harus belajar memuji kemuliaan Kristus yang besar dalam hidup kita. Saudara, tidak ada orang di dunia ini yang patut menerima pujian seperti kita memuji Tuhan Yesus. Orang-orang yang ada di dunia ini yang mungkin memiliki jabatan yang tinggi, kekayaan yang melimpah, tidak layak menerima puji-pujian
puji-pujian kita, karena mereka hanya manusia biasa. Tetapi Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang layak menerima pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari terus belajar memuji Tuhan. Mari terus belajar hidup meninggikan Dia yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat beristirahat dan selamat malam. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya, shalom.